Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini Mas Wahyu ingin mengupas tentang hari lahir, yaitu Selasa Kliwon ya, atau weton Selasa Kliwon ya. Untuk panjenengan-panjenengan yang lahirnya di hari Selasa Kliwon, silahkan ini ditonton ya sampai tuntas agar tidak salah paham, dipelajari, dimengerti, ada poin yang bisa diambil ya, tentunya poin positif, monggo silahkan. Kalau ada yang negatif ya tidak usah diambil, atau mungkin ada hikmah dari apa yang panjenengan lihat, panjenengan ketahui dari kelahiran Selasa Kliwon ini. Tentunya apa yang kurang baik bisa diperbaiki, apa yang tidak baik mungkin jauh lebih bisa dikontrol atau mungkin bahkan dibuang ya. Jadi sekali lagi, seperti di video-video Mas Wahyu sebelumnya, bahwa Mas Wahyu menyampaikan sifat karakter hoki ya, apapun lah ini tentang sifat manusiawi tentunya ya, berdasarkan hari kelahiran atau hari weton ini, bukan bermaksud untuk meramal bahwa setiap orang ini pasti begini, tidak ya. Sekali lagi ini hanya sebuah pelajaran yang mana ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kepribadian kita, yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Nah, makanya Mas Wahyu menyampaikan ini tentunya dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, agar kita bisa memahami bahwa kita itu tidak bisa selalu sama dengan orang lain ya. Jadi pasti ada persamaan, pasti juga ada perbedaannya. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita bisa saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, baik persamaan maupun perbedaan dengan siapapun ya, dengan semua orang tentunya. Nah, kalaupun ada kurang lebihnya ya Mas Wahyu, mohon maaf, karena setiap orang mempunyai tata cara sendiri, setiap orang tentunya mempunyai pakem sendiri di dalam menghitung hari kelahiran atau hari weton ya. Tentunya semua adalah dengan niat dan tujuan yang baik. Untuk kelahiran ya, untuk panjenengan yang lahir di hari Selasa Kliwon, sekali lagi untuk orang yang lahirnya di Selasa Kliwon ini memang orangnya orangnya itu ceplas-ceplos, orangnya belak-belakan, orangnya boleh dibilang berawoan atau mungkin breng-brengan ya. Nah, tapi orangnya juga memang kaku ya, istilahnya mudah marah lah, karena gaya karep dewi ya. Nah, untuk Selasa Kliwon ini orangnya memang mudah marah, mudah tersinggung ya, jadi kaku orangnya. Kelahiran Selasa Kliwon ini lebih condong hanya mengikuti anasir saja, hanya mengikuti pola pikir saja, 4 perkara yang ada di pribadi kita ya. Jadi hanya menuruti kesenangan sesaat saja, nggak punya prinsip. Istilahnya begini, maksudnya nggak punya prinsip itu, sekarang seneng terus besok udah enggak, ya udah lupa. Jadi lebih menuruti hawa nafsu, apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi saat ini saja. Jadi apa yang dia mau saat ini, ya sudah, dia berusaha untuk mewujudkannya. Nggak peduli caranya bagaimana. Jadi intinya lebih lebih menuruti hawa nafsunya saja, tanpa berpikir tentang manfaatnya. Jadi makanya tadi saya bilang nggak punya prinsip, karena orangnya mudah bosan. Jadi kalau habis beli sesuatu mungkin setelah itu ya sudah wis geledak, sudah nggak mungkin jangankan digunakan, ditengok, dilihat aja udah enggak. Jadi karena hanya mengikuti pola pikirnya saja.
Jadi berhati-hati untuk yang kelahiran Selasa Kliwon ya, tetap dikontrol ya, tetap hati-hati, dipertimbangkan dalam segala sesuatunya agar berpikir lebih ke manfaatnya saja ya. Kalau nggak ada manfaatnya, kalau bisa jangan ya, biar nggak hanya apa ya, menuruti kesenangan sesaat. Kalau kita bicara tentang kelemahan ya, kelemahan secara fisik itu murni ada di perut. Jadi untuk kelahiran Selasa Kliwon ini apa ya, kalau ada keluhan-keluhan secara fisik ya, tentunya setiap orang kan pasti mempunyai kelemahan, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan itu di bagian perut. Nah itu untuk kelahiran Selasa Kliwon. Nah kalau kita bicara tentang keuangan bagaimana? Ya kalau bicara tentang keuangan, Selasa Kliwon ini borosnya ya ugal-ugalan ya, istilahnya boros banget. Makanya dikontrol ya, hati-hati, di-manage keuangannya, dijaga agar apa ya istilahnya, ketika kita dapat rezeki banyak jangan sampai langsung kita habiskan karena hanya menuruti keinginan yang ada di pola pikir saja. Kita harus berpikir untuk hari esok dan kita harus berpikir untuk mana yang jauh lebih penting, lebih bermanfaat ya. Itu untuk Selasa Kliwon ya, hati-hati keuangannya. Kalau kita bicara tentang warna hoki ya, untuk Selasa Kliwon itu warna hokinya itu warna hijau. Jadi kalau punya tempat usaha ya diusahakan ada unsur warna hijaunya. Kalau itu diwujudkan di apa yang kita pakai ya, entah aksesoris, entah baju, ya diusahakan ada warna hijaunya. Jadi intinya kalau panjenengan pakai baju warna hijau itu jauh lebih percaya diri. Auranya nanti akan secara otomatis lebih muncul atau lebih terang, lebih terbuka. Jadi sekali lagi mungkin warna-warna lain panjenengan suka, tapi tidak tahu kenapa tanpa panjenengan sadari dengan warna hijau ini seperti ada pengkhususan istilahnya, ada keistimewaan sendiri. Intinya lebih senang aja kalau sama warna hijau ya. Itu kalau dari segi warna. Kalau kita bicara hoki, panjenengan bekerja, berusaha ya, secara manusiawi tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Akan tetapi kalau kita bicara salah satu faktornya ya, berdasarkan weton atau hari kelahirannya panjenengan ya, itu untuk Selasa Kliwon ini memang mempunyai keistimewaan, yaitu panjenengan mau usaha apapun ya, usaha apapun yang berhubungan dengan badan jasmani kita, yang berhubungan dengan raga kita. Jadi mau itu makanan matang, makanan mentah, mau itu jualan baju ya, pakaian, jualan aksesoris, jualan make up, jualan parfum, intinya apapun yang digunakan ya, yang dibutuhkan oleh tubuh ini, insya Allah semuanya hoki, khusus untuk Selasa Kliwon. Jadi silahkan dijalankan usaha apapun, tapi tetap ya, karena ini hanya salah satu faktor pendukung. Yang lain apa ya, tetap harus tekun, harus di manage ya, harus dikontrol, harus dijaga dengan benar usahanya ya. Jadi sekali lagi ya, kalau ada yang bilang Mas Wahyu sudahlah, enggak usah bahas tentang ini, tentang rezeki, tentang hoki, tentang ya apapun ya, termasuk apa yang kita bahas saat ini, karena rezeki sudah ada sing ngedum. Rezeki ku wis apa jare Gusti Allah katanya. Semua itu benar, bukan hanya rezeki, bahkan hidup mati kita ini apa jare Gusti Allah. Semuanya sudah disiapkan istilahnya, sudah disediakan, bukan ditentukan, sudah disediakan semuanya sama Gusti Allah. Tinggal kita mau pilih. Kebaikan, keburukan semuanya sudah disediakan. Jadi rezeki juga semuanya sudah disediakan. Tetapi kamu mau dapat banyak, mau dapat sedikit, mau nggak dapat sekalipun, itu bukan tergantung Gusti Allah, tapi tergantung kita. Makanya semua unsur kehidupan kita ini sudah disiapkan sama Gusti Allah. Tetapi kalau panjenengan hanya bermodalkan, wis apa jare sing ngedum, nggak ketemu. Boleh, monggo sharing dengan Mas Wahyu. Jadi tetap ya, kita tetap menggunakan akal budi kita, karena kita dikasih akal ini, dikasih otak ini untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana caranya.
untuk mewujudkan rezeki yang kita minta, untuk mewujudkan rezeki yang sudah disiapkan Gusti Allah. Nggak bisa, kita hanya modal yakin saja nggak ketemu. Ya, kita modal yakin saja pasti dikasih sama Gusti Allah, tapi jenengan nggak mau bekerja, jenengan nggak mau berikhtiar secara manusiawi. Mana ada uang tiba-tiba jatuh dari langit mungkin, atau mungkin makanan atau apapun yang kita minta tiba-tiba muncul di hadapan kita. Nggak bisa. Tetap kita harus menggunakan pola pikir, menggunakan akal budi, menggunakan akal sehat kita. Akan tetapi dengan catatan apa? Panjenengan harus punya keyakinan dan keimanan kepada Gusti Allah bahwa memang semuanya sudah diberikan kepada manusia. Tetapi tinggal bagaimana manusianya itu sendiri di dalam mewujudkan, di dalam mengambil, di dalam menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Jadi sekali lagi, ada kurang lebihnya apa yang Mas Wahyu sampaikan ini, Mas Wahyu mohon maaf. Itulah pentingnya panjenengan nonton video dari awal sampai akhir ya, agar panjenengan tidak salah paham. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kehidupan kita. Akan tetapi kalau kita bicara hal prinsip apa yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia, hanya ada dua. Dari pola pikir dan juga dari hati kita. Ini bersifat ya, yang pola pikir sering Mas Wahyu sampaikan, ini bersifat duniawi, manusiawi. Untuk menjalani kehidupan ini semuanya terpusat ada di otak kita, ada di pola pikir kita. Panjenengan butuh makan, panjenengan butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Semuanya yang menunjang unsur kehidupan duniawi itu tempatnya ada di otak. Akan tetapi semua itu bisa terwujud manakala kita mempunyai keyakinan atau keimanan dari dalam hati kita kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Untuk itu pesan dari Mas Wahyu, tetap jalani kehidupan kita dengan menyeimbangkan keduanya. Kapan kita menggunakan pola pikir kita untuk mengurusi urusan duniawi, dan kapan kita masuk di dalam keimanan kita untuk kita mengurusi urusan kita dengan Gusti Allah. Itu saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf. Semoga bermanfaat buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.